Selamat malam. Kali ini kajian yang akan saya bacakan berjudul Great Work oleh David Stark. Pernahkah terfikirkan oleh teman-teman semua bagaimana pekerjaan yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi orang lain? Bayangkan, ketika teman-teman dalam pemulihan pasca operasi di rumah sakit, kemudian setiap hari datang petugas yang membersihkan kamar teman-teman. Satu petugas kebersihan tergesa-gesa membersihkan kamar sehingga menimbulkan suara yang cukup mengganggu. Lalu ada petugas lain yang membersihkan kamar secara hati-hati dan tenang karena tahu teman-teman sedang sakit. Lantas petugas mana yang teman-teman lebih sukai? Jelas ya, mungkin sebagian besar dari kita akan menyukai cara petugas kebersihan yang melakukan pekerjaannya dengan hati-hati karena mempengaruhi kenyamanan kita. Dengan kata lain, sebetulnya cara kita melakukan pekerjaan akan bisa selalu berdampak besar pada orang di sekitar kita. Terkadang kita terlalu fokus pada pekerjaan diri kita sendiri, sampai lupa dengan orang lain. Seperti petugas kebersihan yang tadi berisik, ia tidak peka pada lingkungannya dan hanya sibuk membersihkan kamar secepat mungkin. Kita perlu mengubah persepsi bahwa pekerjaan tak hanya sesuatu yang perlu diselesaikan, namun juga perlu menjadikan prosesnya menyenangkan bagi orang lain. Seperti petugas kebersihan yang bekerja dengan hati-hati dan tenang karena ia memikirkan kondisi orang yang sedang sakit. Oleh karenanya kita harus menemukan tujuan dari pekerjaan kita dan memikirkan bagaimana hal tersebut bisa memberikan dampak positif bagi orang di sekitar kita. Nantinya kita dapat memberikan kepuasan yang tak hanya untuk diri sendiri, namun juga orang di sekitar kita. Caranya bagaimana sih? Menurut David, pekerjaan yang hebat merupakan modifikasi yang lebih baik dari usaha yang sudah ada. Artinya, inovasi itu bisa muncul karena keinginan untuk mengubah keadaan, yang kemudian menghasilkan banyak penemuan-penemuan hebat. Dan hal itu bisa menjadi motivasi untuk kita menciptakan sesuatu yang lebih dan lebih baik lagi. Kemudian, pekerjaan yang hebat dimulai dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Pada tahun 1944, ada seorang gadis berusia 3 tahun bertanya kepada ayahnya ketika sang ayah sedang memotret. Mengapa kita tidak bisa melihat foto yang setelah dipotret ya? Kata sang anak. Ayahnya menjelaskan bahwa film dalam kamera perlu diproses oleh cairan kimia terlebih dahulu baru kemudian dicetak menjadi foto. Bagi anak itu jawaban ini tidak berarti apa-apa. Untungnya sang ayah tak terlalu menyukai jawabannya sendiri dan memutuskan untuk melakukan sesuatu. 3 tahun setelah pertanyaan si anak tentang gambar itu, ayahnya Edwin Land mendirikan Polaroid Corporation, sebuah revolusi untuk pembuatan foto dengan penciptaan fotografi instan. Itu salah satu bukti atau implementasi dari pekerjaan hebat datang dari cara kita meluangkan waktu untuk mempertanyakan perbaikan apa yang bisa kita lakukan untuk mempermudah hidup semua orang. Jadi, pekerjaan hebat dimulai dengan mengajukan pertanyaan yang tepat seperti tadi. Karena sang anak bertanya tentang kamera Polaroid, akhirnya terciptalah sebuah revolusi untuk fotografi yang instan. Kemudian, gunakan perspektif unik kita untuk membuat karya yang hebat. Ada contohnya juga, Netflix. Mungkin teman-teman tahu Netflix salah satu platform streaming online untuk menonton film atau serial. Nah, yang kita kenal ini dulu Netflix mempunyai masalah yang serius. Saat itu bisnis mereka merupakan bisnis peminjaman atau rental DVD. Kemudian mengalami krisis ketika banyak DVD yang dipinjam dan dikemas dalam amplop biasa hancur dalam perjalanan karena mesin penyortiran. Netflix mengalami kerugian yang cukup besar. Lalu, salah satu pendiri Netflix, Jim Cook, memberi solusi Netflix Envelope. Layanan pengemasan DVD berbiaya murah namun cukup kuat untuk melindungi DVD-nya.
Apa yang bisa kita pelajari? Pada dasarnya, karya terbaik sering datang ketika kita melihat diri kita sendiri. Setiap orang dapat melihat hal yang sama dengan perspektif yang berbeda. Dan perspektif ini mengacu pada ide-ide kita sendiri dan pengetahuan pribadi kita. Maksudnya, ketika kita melihat hal-hal untuk diri sendiri, bukan hanya tentang mengamati hal yang ada di sekitar kita aja, tapi juga bisa mendapatkan perspektif ketika kita melihat atau mengevaluasi dari kejadian di masa lalu. Mungkin contohnya seperti bagaimana Tokopedia, Shopee, atau Google yang bisa terus-menerus melihat riwayat pencarian dan pembelian kita dan kemudian memprediksikan atau merekomendasikan apa yang mungkin kita akan beli selanjutnya. Itu salah satu bukti nyata bahwa teknologi sekarang juga menggunakan pola di masa lalu untuk merekomendasi hal di kemudian hari. Terima kasih, selamat malam.